Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai percobaan pencacahan radiasi nuklir sebagai tugas mata kuliah praktikum fisika modern. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya sendiri Risa Anggiosita dan kedua rekan saya Rindi Setiani Ningsih dan Rizkia Novita. Untuk poin pertama akan disampaikan oleh Rindi. Silakan Rindi. Baik, untuk poin pertama saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan pengukuran cacar radiasi nuklir ini. Yang pertama, bertujuan untuk menentukan counting rate atau cacar radiasi dari bahan radioaktif. Dan yang kedua, untuk menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindungnya. Next. Kemudian, dasar teori dari percobaan kali ini, partikel-partikel radioaktif tidak dapat dilihat oleh mata dan berbahaya. Untuk mendeteksi keberadaan radiasi nuklir, diperlukan alat pendeteksi yang berupa sensor. Sensor yang banyak digunakan untuk pengukuran cacar-cacar radiasi nuklir ini adalah detektor Geiger-Müller. Pencacah Geiger adalah bentuk umum dari kamar ion yang digunakan untuk mendeteksi radioaktivitas. Alat ini dianggap sebagai bentuk dasar dari semua alat pencacah yang menggunakan ionisasi dari medium sebagai proses deteksi dasarnya. Pemecah Geiger terdiri atas seutas elektrode kawat tipis yang dihubungkan di sepanjang sumbu pusat sebuah tabung logam berbentuk silinder, atau tabung ini telah diisi dengan gas bertekanan rendah. Hal tersebut akan menjaga potensial listrik positif tinggi relatif terhadap tabung. Next. Deteksi dari radiasi dengan intensitas yang tinggi diperlukan pengkoreksian dengan adanya dead time counter tau. Jika counting rate yang diberikan oleh counter sama dengan n, maka waktu n tau counter mengalami keadaan mati. Apabila counting rate yang sebenarnya sama dengan n, maka akan hilang code-nya selama selang waktu n tau adalah n tau n. Jadi n besar sama dengan n kecil min n tau sama dengan n kecil dikalikan 1 min n besar tau. Atau dengan persamaan matematisnya, n kecil sama dengan n besar per 1 per n besar tau. Nah, untuk n yang tinggi, maka koreksi adanya dead time atau sebesar faktor 1 per 1 min n besar tau penting untuk menghitung. Koreksi ini hanya bisa dilaksanakan bila dari counter diketahui. Dead time tau dapat ditentukan dengan metode dua sumber. Pada metode ini, masing-masing sumber memberikan counting rate teramati senilai N1 dan N2, dan bila dua sumber radiasi tersebut memberikan N1-2, maka N1 kecil dan N2 kecil adalah counting rate yang sebenarnya dari kedua sumber tersebut. Sehingga persamaan matematis untuk nilai N1 dan N2 serta N1 plus N2 adalah N kecil 1 sama dengan N besar 1 per 1 per N besar 2 tau. Untuk N2 sama dengan N besar 2 per 1 min N besar 2 tau, dan N kecil 1 plus N kecil 2 sama dengan N besar 12 per 1 min N besar 12 tau. Dengan pendekatan diperoleh hasil tau sama dengan mutlak N1 plus N2 min N12 dengan N besar per N besar 1 2 kuadrat min N1 besar kuadrat min N2 besar kuadrat. Next. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu satu set GM counter beserta counternya. Yang kedua, untuk sumber radioaktif yang digunakan ada amerisium dan barium. Lalu juga membutuhkan kabel penghubung dan aluminium foil sebagai lapisannya nanti di percobaan kedua. Dan kemudian ada stopwatch, kita menggunakan HP sebagai stopwatch-nya. Nah, untuk rangkaian dari alat dan bahan bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia Novita. Baik, selanjutnya ada prosedur percobaan. Pada percobaan pertama yaitu menentukan kaca radiasi dari bahan radioaktif.
Langkah pertama yaitu alat-alat yang digunakan dalam percobaan dipersiapkan dan di-set seperti dalam gambar. Terus selanjutnya gauger counter dan detektor dinyalakan. Bahan radioaktif atau amerisium tanpa pelindung diletakkan di dekat detektor. Selanjutnya, alat pencacah radiasi dioperasikan bersamaan dengan pencatat waktu. Data dari cacah radiasi selama selang waktu 1 menit dicatat dalam tabel data. Selanjutnya, prosedur 1-5 diulangi dengan mengganti bahan radioaktif dengan barium. Berikutnya, yang terakhir yaitu prosedur 1-5 diulangi dengan mengganti bahan radioaktifnya dengan barium dan amerisium. Pada prosedur percobaan yang kedua, yaitu menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung, langkah-langkahnya yaitu peralatannya itu di set up seperti pada gambar. Selanjutnya, sumber radioaktif barium diletakkan di dekat detektor, kemudian melakukan cacah radiasi dalam waktu 1 menit. Selanjutnya, bahan radioaktif dibungkus dengan aluminium foil, lalu mencatat cacah radiasi selama selang waktu 1 menit, dan prosedur 1-4 diulangi dengan menambah lapisan bungkusan aluminium foil sampai 5 lapis. Berikutnya yaitu ada data pengamatan. Untuk pengamat pertama yaitu Lindi Setianingsih, dihasilkan N1 153, untuk N2 16, untuk N12 yaitu 62. Untuk pengamat yang kedua yaitu Risa Anggiosita, dihasilkan N1-nya 155, N2-nya 15, dan N12-nya 63. Dan untuk pengamat terakhir saya sendiri, yaitu N1 dihasilkan 153, N2-nya 15, dan N12-nya 63. Untuk percobaan yang kedua, itu dihasilkan pengamat 1, cacah radiasinya pada 1 lapis yaitu 94, pada 2 lapis 113, dan pada 3 lapis 99, 4 lapis 113, dan 5 lapis yaitu 116. Untuk pengamat yang kedua dihasilkan pada aluminium foilnya pada 1 lapis yaitu 96, untuk 2 lapis 114, 3 lapis 99, 4 lapis 113, dan untuk 5 lapis yaitu 116. Dan untuk yang pengamat ketiga dihasilkan untuk 1 lapis yaitu dihasilkan 94, 2 lapis 113, 3 lapis 99, 4 lapis 113, dan 5 lapis yaitu 116. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Risa Anggiosita. Baik, dari analisis data untuk menentukan cacah radiasi per menit rata-rata bisa menggunakan N sama dengan sigma N per N kecil. Untuk menentukan cacah radiasi per detik menggunakan N sama dengan N per 60. Untuk menentukan simpangan baku per menit digunakan delta N1 sama dengan akar sigma N1 min N1 kuadrat per N kecil per N min 1. Untuk menentukan simpangan baku per detik digunakan delta N1 sama dengan delta N1 per 60. Untuk menentukan rata relatif digunakan Rn sama dengan delta N per N kali 100%. Untuk percobaan menentukan counting rate atau cacah radiasi dari bahan radioaktif, variabel bebasnya merupakan bahan radioaktif, variabel kontrolnya adalah waktu, sedangkan variabel terikatnya merupakan cacah radiasi per menit. Sedangkan pada percobaan menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung, variabel kontrolnya adalah bahan radio dan waktu. Variabel bebas dan lapisan bahan pelindung serta variabel terikatnya adalah cacah radiasi per menit. Next. Dari
N1-nya mendapatkan 2,56, N1 kuadrat dihasilkan 6,5536 BG. Untuk N2-nya 0,225, untuk N2 kuadratnya dihasilkan 0,050625 BG. Untuk N12 dihasilkan 1,05, dan untuk N12 kuadrat dihasilkan 1,1025 BG. Untuk menentukan waktu mati atau dead time dihasilkan ralat relatif sebesar 0,16% dan 4 angka penting. Untuk menentukan cacah radiasi sebenarnya dari amerisium didapatkan ralat relatif sebesar 0,86%, 4 angka penting. Dan untuk menentukan cacah radiasi sebenarnya barium diperoleh ralat relatif sebesar 0,04%, 4 angka penting. Next. Nah, untuk percobaan 2, untuk menentukan penyerapan radioaktif, kami mendapatkan grafik seperti pada gambar berikut ini. Next. Dari percobaan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa amerisium memiliki nilai cacah radiasi yang paling tinggi dibandingkan dengan barium. Hal ini disebabkan karena amerisium memiliki sifat radioaktivitas yang tinggi dibanding dengan barium. Dari analisis data didapatkan nilai cacah radiasi dari perhitungan analisis, yaitu untuk cacah radiasi amerisium diperoleh 2,56 plus minus 0,0079 Becquerel dengan ralat relatif sebesar 0,003%, 4 angka penting. Nah, untuk cacah radiasi barium diperoleh 0,225 plus minus 0,00556 Becquerel dengan ralat relatif sebesar 0,025%, 4 angka penting. Nah, untuk cacah radiasi amerisium dan barium diperoleh 1,05 plus minus 0,00555 Becquerel dengan ralat relatif sebesar 0,0053%, 4 angka penting. Dalam menentukan penyerapan radioaktif dari bahan pelindung aluminium foil pada barium dapat diketahui dari analisis data pada grafik hubungan. Semakin tebal lapisan bahan pelindung, maka semakin kecil nilai cacah radiasi yang dihasilkan, karena radiasi yang diserap oleh bahan pelindung semakin besar. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.